Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, channel Sama-Sama Belajar. Semoga keadaan teman-teman semua selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, berkah waktunya, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan kuotanya, waktunya untuk menyaksikan video ini. Dengan saya di sini Rasafani, dan di video kali ini saya akan mulai memperkenalkan atau menjelaskan fitur nomor 1 yang ada di Microsoft Excel. Kemarin saya sudah menerangkan sedikit tentang fitur 1, spreadsheet cell, fitur 2, fungsi dan formula, fitur 3, grafik dan diagram, fitur keempat, pemformatan, fitur kelima, pengelolaan data, fitur keenam, makro dan VBA. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita lanjut ke fitur yang pertama, yaitu spreadsheet. Di sini saya sudah menyediakan semua materinya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semua sudah saya rangkum untuk saya jelaskan satu persatu. Dan untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang fitur yang pertama, yaitu spreadsheet dan cell. Spreadsheet dan cell. Spreadsheet file Excel terdiri dari satu lembar kerja worksheet yang mengandung data dan tabel. Sel, setiap lembar kerja terdiri dari sel yang diidentifikasi oleh kombinasi huruf dan angka. Misalnya A1, B1, di mana kolom diidentifikasi dengan huruf A besar, B besar, C besar, dan baris diidentifikasi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Komponen utama spreadsheet. Komponen utama spreadsheet yakni lembar kerja worksheet. Worksheet ini, setiap workbook Excel dapat memiliki beberapa lembar kerja. Lembar kerja ditampilkan di bagian bawah layar Excel dan bisa diberi nama. Nah, ini maksudnya lembar kerja itu ini, teman-teman. Seperti lembar kerja yang masih kosong, tampilan seperti ini. Tab menu, ini namanya worksheet yang masih kosong, dan ini bagian bawah yang bisa diedit. Setiap workbook workbook Excel dapat memiliki beberapa lembar kerjaan. Lembar kerja ditampilkan di bagian bawah layar Excel dan bisa diberi nama. Nah, ini contohnya. Ini worksheet semua ini. Misalnya kalau kita ingin menambahnya, tinggal klik ini, new sheet. Nah, ini sheet yang ketiga. Karena tadi sudah ada sheet yang kedua. Nah, bisa diedit. Lembar kerja di bagian bawah layar Excel dan bisa diberi nama. Ini misalnya ini. Kita kasih nama Excel. Tinggal klik di sini, berubah. Atau Nando, nama-nama orang bisa bebas, tergantung teman-teman mau kasih nama huruf besar, huruf kecil, angka. Ahmad, nah, itu bisa, atau angkanya saja juga bisa. Seperti itu, teman-teman ya. Setiap workbook Excel dapat memiliki beberapa lembar kerja. Lembar kerja ditampilkan di bagian bawah layar Excel dan bisa diberi nama. Itu komponen utama dari spreadsheet Excel. Komponen utama yang kedua adalah
Sel. Setiap sel diidentifikasi oleh alamat sel seperti A1, B1, dan lain-lain. Sel dapat berisi data seperti teks, angka, tanggal, dan formula. Sel. Setiap sel diidentifikasi oleh alamat sel. Alamat sel seperti A1, B1, dan alamat sel misalnya ini teman-teman. Ini saya hapus ya. Oh, tidak harus kesini dulu saja biar enak. Alamat sel ini A1 kolom A, ini kolom yang bawah ya, A, B, C, D, terus ini jadi kolom nih, contohnya. Nih, setiap lembar kerja terdiri dari sel yang diidentifikasi oleh kombinasi huruf dan angka, misalnya A1, B1. Nah, sel itu seperti ini teman-teman. Nah, kolom diidentifikasi dengan huruf A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Dan baris diidentifikasi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini alamatnya, alamat sel. Nah, ini yang kotak-kotak yang saya klik ini namanya sel. Sel itu pertemuan atau kombinasi antara angka dan huruf dan angka. Dan huruf ini disebut kolom, dan ini sebelah kiri angka disebut baris. Pertemuan ini dinamakan sel, dan ini alamat sel. Nah, di sini tentu teman-teman bertanya, jika ditarik ke kanan terus angkanya sampai huruf apa? Mari kita coba. Nah, lihat X, Y, Z. Setelah Z angkanya kolomnya berganti nama menjadi double digit, 2 huruf, AA, AB, AC, dan seterusnya sampai AZ. Dan di sini huruf yang pertama A, kolom selanjutnya tetap A, tapi kolom yang pertama ini setelah Z tetap A, kolom kedua setelah A ini B, berarti yang berganti di digit kedua AA, AB, AC. Mari kita buktikan ke AZ. Setelah AZ apa hurufnya? Nah, setelah AZ itu berubah jadi BA. Jadi huruf pertama A sudah habis, diganti huruf kedua BA, BA, BB, BC, dan seterusnya. Dan untuk kalau kita geser lagi ke A1, nah ini alamat teman-teman. Misalnya teman-teman ingin mencari alamat sel, sini B2, sini C1, D1, misalnya dari sel A1 ke arah kanan kita geser, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, G1 kolom G baris 1. Nah, ini alamatnya. Misalnya teman-teman ingin mencari alamat F, kolom F baris ke 23 misalnya. Ini kalau kita tekan enter, sel ini akan berpindah dengan sendirinya mencari dia. Nah, F23, F23 kolom F baris ke 23 di sini ya, tuh F23. Terus sini naik F22, F21, F20, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah mencari kombinasi antara huruf dan angka dan kolom setelah AZ. Nah, sekarang kita mencari baris terakhir setelah angka. Misalnya kita pakai kolom A. Mari kita coba dengan memencet Shift, Control, dan tanda ke bawah, panah ke bawah. Oh, ya ini suara tidak mau berhenti, tidak diketahui sampai angka berapa. Oh, ini ketahuan teman-teman. Di sini angkanya, mari kita klik di sini. Nah, lihat
Alamat selnya di kolom A di baris ke 1, 2, 3 1, 2, 3. Nah, di baris ke 1.048.576 baris kesekian, segitu lebih teman. Tapi tidak mungkin kan teman-teman kalau pakai bikin laporan sampai ke baris ke 1 juta itu, saya rasa tidak mungkin, terlalu banyak. Oke, kita kembali ke salah satu. Nah, ini salah satu. Baik, lanjut yang kedua. Setiap sel dapat berisi data seperti teks, angka, tanggal, dan formula. Teks ini berupa, contohnya isi teks, isi berupa teks ini, misalnya nama Anda. Nah, ini sel yang berisi teks. Lalu sel yang berisi angka, ini angka. Kita langsung ketikkan saja angka yang kita inginkan. Nah, kalau lebih dari angka tertentu, ini akan kembali ke pangkat, di pangkat. Nah, terus sel juga dapat berisi dengan tanggal. Ini tanggal ini, tanggal 29 bulan 5 tahun 2024. Caranya tinggal ketik 29 garis miring 05 garis miring 2024. Nah, kalau mau ini berupa tanggal dan angka. Kalau mau dirubah, misalnya formatnya seperti ini, klik kanan, format cell, kita cari time. Nah, ini PM, misalnya time-nya saja. Time-nya, tanggal tadi tanggal ini ya. Tadi pakai garis miring kan, ini kan berubah sama ini. Belum mau. Kita coba lagi. Belum mau. Mungkin ada yang harus setting teman-teman. Biasanya sih mau nih. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Sel dapat berisi dengan formula. Nah, formula itu ini apa nih? Kita double klik itu ketahuan. Formula itu berarti ada penjumlahan formula dasar ini. Nanti kita bahas di fitur yang kedua ini, formula ini. Formula berarti kombinasi angka dan tanda jumlah atau sama dengan dan sama dengan, itu formula. Oke, lanjut. Komponen utama spreadsheet yang ketiga adalah baris dan kolom. Baris berisi nomor dan kolom berisi huruf. Nah, yang tadi baris berisi kolom dan baris berisi nomor, kolom berisi huruf. Nah, ini tadi baris berisi nomor, ini baris, kolom berisi huruf. Nah, sudah. Ring sekumpulan sel, misalnya A1 rentang vertikal atau A1 rentang horizontal. Nah, rentang itu maksudnya begini teman-teman. Kalau sel itu kan pertemuan kombinasi antara kolom dan angka, itu sel 1. Tapi kalau rentang A1, rentang vertikal A1, vertikal itu kan berarti turun. Kalau rentang A1 berarti dari A1 ke ini, ke bawah, itu namanya rentang A1 vertikal, rentang vertikal atas bawah. Misalnya segini berarti 2 sel rentang, ini 2 rentang, 2 kali rentang. Rentang ini rentang nih, antara berarti rentang A1 sampai A10 misalnya, berarti rentang A1 sampai A10. Ini vertikal. Kalau rentang baris berarti yang berubah itu hurufnya. Misalnya sini, ini rentang baris, rentang horizontal, angka saja tetap,
tapi jumlah kolomnya bertambah 1, 2, 3, 4, kolom 5 kanan terus. Ini bedanya rentang horizontal dan vertikal. Ini horizontal ke kanan, rentang vertikal ke bawah. Nah itu teman-teman ya. Sekumpulan sel, misalnya A1. Nah sekumpulan sel kan berarti ada beberapa sel, rentang vertikal, rentang horizontal. Rentang dapat digunakan dalam formula dan fungsi. Nah itu nanti akan kita pelajari di fitur yang kedua teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika teman-teman ada yang masih ragu, masih bingung, silakan diputar ulang videonya. Mudah-mudahan dengan diputar kembali, dilihat kembali, dipelajari kembali, teman-teman akan semakin paham. Oke, cukup sekian dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka juga bisa belajar. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.